Ya, ketemu lagi kita pada pagi hari ini, di mana kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Sudah pada mandi kan? Oke, kita mulai ibadah kita pada hari ini ya. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti saya berdoa ya. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu dan juga remaja. Biarlah Tuhan menolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, mari kita sebagai laskar Tuhan, kita puji nama Tuhan, kita harus semangat. Ayo kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Laskar Kristus. Puji Tuhan. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak.
tiba kita dalam ruang kesaksian pada pagi hari ini. Kemarin Santana sudah melakukan kesaksian untuk kita semua yang menguatkan hati kita. Nah, adik-adik yang lain bagaimana? Nah, adik-adik boleh minggu depan selesai ibadah ini juga boleh share cerita kalian, bisa cerita, bisa nyanyian, bisa ayat hafalan, bisa juga hal yang positif pengalaman hidup kalian, atau kalian baru naik kelas atau gimana, ceritakan aja. Nanti dari cerita itu akan saya posting minggu depan. Foto pun nggak apa-apa, kalau memang ada yang foto dengan adiknya, dengan orang tua maupun dengan kakaknya, silahkan kirim ke saya. Nanti minggu depan akan saya tampilkan dalam ibadah kita online. Hari ini saya mau menyampaikan ayat hafalan, yaitu 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dan untuk kuisnya, ceritakan secara singkat bagaimana Raja Saul dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Diceritakan bahwa pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim, yaitu Nabi Samuel. Tetapi bangsa Israel tidak mau dipimpin oleh seorang hakim lagi. Mereka ingin dipimpin oleh raja. Lalu Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan Israel mempunyai seorang raja. Tuhan memilih Saul menjadi raja Israel pertama, dan Nabi Samuel mengurapi Saul dengan minyak. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel agar Raja Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Nah, Nabi Samuel berpesan agar Raja Saul mengalahkan semua dari bangsa Amalek, raja, rakyat maupun hartanya. Raja Saul mengumpulkan sebanyak 210.000 orang pasukannya untuk menyerang bangsa Amalek. Kemudian pasukannya Israel berperang melawan pasukan Amalek. Dan akhirnya pasukan Amalek kalah dan pasukan Israel menang. Dan bangsa Israel membawa semua jarahan dari bangsa Amalek. Lalu Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba, dan lembu dari Amalek kepada Tuhan. Tetapi Samuel marah kepada Raja Saul karena tidak menaati perintah Tuhan. Sebagai hukuman, Saul tidak akan menjadi raja lagi dan Saul memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ia sudah memilih seseorang raja Israel yang baru. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi lagi untuk memuji nama Tuhan.
tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada yang tahu firman Tuhan kita minggu lalu? Ya, betul, mengenai Saul. Minggu ini kita akan bercerita mengenai Daud diutus atau diurapi menjadi Raja Israel yang kedua. Yuk kita simak video cerita Alkitab hari ini. Daud diurapi menjadi raja. Kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel yang kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Betlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang juga Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan tersebut. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Coba lihat, yang paling terakhir siapa? Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, "Jangan melihat rupa, tapi lihat hati." Nabi Samuel bertanya, "Pak Isai, apakah ada anakmu lagi yang lain?" Bapak Isai menjawab, "Iya, ada yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba. Sebentar, saya panggilkan." Bapak Isai memanggil Daud. "Daud, Daud." Daud mempunyai mata yang sangat indah. Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu, pergilah Nabi Samuel ke kota Rama. Sudah disimak ya videonya? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa agar Tuhan menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memberikan kepada kami pengertian dan kepintaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini dan kami ingin mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya. Cerita kita yang barusan adik-adik tonton itu adalah menceritakan tentang Daud diurapi menjadi raja. Ya. Di kitab hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, 13 ayat aja. Nanti adik-adik bisa cerita atau bisa baca di rumah Alkitabnya ya. Nah, saya mau ceritakan bahwa di cerita sebelumnya Raja Saul yang merupakan raja pertama orang Israel ialah dia sudah melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Ya, bahwa dia tidak mempersembahkan semua jarahan atau semua
barang dari suku Amalek itu kepada Tuhan. Dia memilih-milih, ibaratnya dia mencuri atau mengambil yang bukan haknya, sehingga Tuhan marah. Daud diceritakan bahwa dia adalah anak dari seorang Israel yang dimana bapaknya bernama Isai. Ya, Isai itu memiliki beberapa anak laki-laki. Dan di antara beberapa anak laki-laki itu ada satu anak bontot, anak paling bungsu yang Tuhan sudah pilih, yang bernama Daud. Ya, dari kesekian banyak anak Isai, Daudlah yang paling kecil. Daud yang paling kecil, dan juga Daud yang bekerjanya, ada yang tahu pekerjaan Daud apa? Menggembalakan domba. Nah, tapi Tuhan pilih dia dari yang terkecil, dari pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tuhan pakai dia. Tuhan tidak pakai dia, tidak pakai orang lain. Contohnya kakaknya. Diceritakan di sini bahwa di kitab Samuel 16 ayat 6, pertama itu adalah di sini dijelaskan bahwa Nabi Samuel itu pertama kali bertemu dengan anaknya Isai yang pertama namanya Eliab. Di sini dijelaskan bahwa badannya tegap, mukanya ganteng. Tapi Tuhan bilang, "Hei," katanya gitu, "Hei Samuel, bukan dia yang berkenan di hadapan saya. Saya tidak melihat fisik, saya melihat hatinya," kata Tuhan di sini. Di sini ayat 7, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, "Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi." Nah, di sini dijelaskan bahwa Tuhan tidak melihat dari fisiknya. Banyak kan? Jadi kalau adik-adik merasa, aduh saya pendek, atau aduh saya tidak bisa menghafal, aduh Tuhan saya tuh suka diledekin. Jangan kalian itu kecewa, karena Tuhan melihat hati kalian. Ya, kalau kalian orangnya sopan, orangnya jujur, orangnya benar, Tuhan pasti akan suka sama kalian dan mengasihi kalian. Niscaya pada saat kalian sudah besar, cita-cita kalian yang baik akan terkabul. Itu janji Tuhan. Nah, diceritakan di sini bahwa Daud adalah seorang anak paling bontot. Kalau anak paling bontot sama anak paling pertama, otomatis kan bedanya jauh ya. Adiknya dengan abangnya. Dia adekan paling bontot. Nah, di situ diceritakan bahwa Tuhan memilih dia menjadi seorang raja. Seorang raja. Jadi, adik-adik, intinya dari cerita hari ini mengenai Daud bahwa Tuhan itu sayang sama kita semua. Tuhan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tuhan tidak melihat dari mukanya, Tuhan tidak melihat dari fisiknya, Tuhan tidak lihat dari kekayaannya, tapi Tuhan lihat dari hatinya. Kalau adik-adik hatinya baik, Tuhan sayang sama adik-adik. Ya. Jadi intinya bahwa kalian harus menjadi anak yang baik, anak yang benar, seperti Daud. Ya. Siapa yang ingin seperti Daud? Angkat tangan. Ayo. Ya, pintar. Itu benar sekali. Yang seperti Daud itu bahwa nanti dia akan menjadi seorang yang besar, seorang yang benar. Jadi kuncinya agar kalian bisa menjadi seorang nanti yang memiliki cita-cita yang berhasil. Yang pertama, kalian harus jujur. Yang kedua, kalian harus berkata benar. Yang ketiga, kalian nurut sama orang tua. Ya, sekian cerita kita pada hari ini. Kiranya adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan
mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita tutup mata, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih di mana Tuhan sudah memberikan firman melalui cerita pada pagi hari ini. Kiranya cerita Daud ini bisa kami pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kami berdoa untuk hari ini, kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kami hari lepas hari, dan juga Tuhan juga memberikan kepada orang tua kami rezeki dan juga memberikan kesehatan. Juga untuk kami yang sudah atau sedang berulang tahun Sabtu Minggu kemarin, kiranya Tuhan yang memberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga rezeki. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang sedang dalam masa-masa kurang sehat, kiranya Tuhan yang bisa memberikan penyembuhan sehingga teman-teman kami bisa sembuh. Tuhan, kami mohon agar bencana COVID ini segera berakhir dan kami bisa beribadah di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan juga sebentar kami ingin mengakhiri ibadah ini. Kami akhiri ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Kita akan memuliakan Tuhan untuk mengakhiri ibadah ini. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya.
Tiba saatnya kita dalam persembahan. Mari adik-adik berikan persembahan kalian kepada orang tua kalian, di mana nanti orang tua kalian akan memberikan kepada gereja. Dan juga kiranya persembahan adik-adik semua bisa menjadi berkat bagi gereja kita. Kiranya Tuhan saja dimuliakan melalui persembahan kita. Terpujilah nama Tuhan. Selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesediaan adik-adik semua untuk menyimak ibadah kita pada hari ini. Dan kiranya ibadah kita ini bisa menjadi kekuatan bagi kita setiap hari. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah kita kembali. Kiranya Tuhan yang menolong adik-adik semua dan juga keluarga. Salam sekolah minggu, dan kiranya tetap semangat dan selalu sehat. Sampai jumpa.